Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan kedatangan kita masih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat menjadi amalan soleh. Lalu lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalam yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Al-Karom Bapak Kiai Haji Turonas yang ada yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RWS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Ada suatu bahasa Sunda hiji sarang hiji sama sarang kita. Lamun bisa haji tentu bisa ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Muntos ngadoa sok menang berkat. Mudah-mudahan kayaknya udah berkat insyaallah. Jadi setiapkan berkat ayatnya. Nah, judul yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hidup yang dengan keberkahan. Kan berkat merubah ini. Berkah atau barokah adalah salah satu kata selain salam dan rahmat yang terkandung dalam salam Islam. Salam Islam tidak asing lagi. Kita sering mendengar. Tadi pembukaan saya dimulai dengan ucapan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan, rahmat, dan Allah dan keberkahan selalu menyertai kita. Itu adalah suatu doa keberkahan kepada kita. Ya. Itu paling hebat Islam itu. Ya. Cuma mulai pembukaan Assalamualaikum ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kata berjam juga termasuk dalam doa kita kepada yang menikah. Kalau kita datang ke yang nikahan, undangan nikahan, suka ngadoanya, suka doa tidak? Cakap belum? Namun ingat katanya, namun ingat apa? Pasrah, cukup ngadoa, naon senang ngadoa nanti, barokallahu lakum. Cukup barokallahu lakum, artinya semoga keberkahan Allah untuk kalian berdua pasangan pengantin. Kadangnya orang-orang meninggalin teh gerisnya cenah pasangan. Sekitanya subhanallah ya. Fating cenah subhanallah. Ya Allah. Dalam khutbah Jumat, khotib biasanya menutup khutbah pertama dengan ungkapan barakallahu wa lakum. Semoga berkah Allah untukku dan untuk ya. Demikian pula di akhir khutbah kedua sebelum doa penutup khutbah sering mendengar kita pengertian berkah menurut bahasa. Berkah berasal dari bahasa Arab barokah. Kalau nama bahasa Sunda mah berkah banyak. Bahasa Arab teh nggak diulang mah barokah berkah jadi berberkah. Subhanallah yang luar biasa. Pengertian istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubah dan tabaruk. Berkah teh mubarak tabaruk.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan berkah memiliki dua arti. Yang pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Kita udah kalau hidup dan gimana keberkahan. Ngaji Al-Quran kudu menang keberkahan, tidak baca Al-Quran. Gitunya. Dalam keseharian kita sering mendengar kata mencari berkah. Pak, mereka ke masjid Pak, supaya menang berkah di Allah, gitu kan? Ngaji Al-Quran di masjid supaya menang berkah dari Allah. Masuk itu? Sampun. Bermaksud mencari kebaikan atau tambah kebaikan. Kebaikan berupa bertambahnya istri yang solihah. Nah, sementara lain bertambah istri dari dua aja. Bertambah istri menjadi soleh solihah itu. Subhanallah. Kurang sih barokah hidup teh kan, subhanallah. Anak yang waladun solihun itu kan ya, harta yang banyak dan berlimpah, rezeki yang barokah maupun berupa kesehatan. Dalam rezeki amuntos ayat dikurang, belum tentu ayat dikurang, belum tentu. Terus ayat dikurang dah di tabungan sebarang ayat bermiliar pokoknya. Subhanallah, belum tentu ayat dikurang sadaya. Contoh, orang sakit terus ke dokter, ya. Nah, diperiksa ke dokter. Dokter nanya ke orang, sakit naon Pak? Dijawab ke orang, dan dokter tidak bisa. Lu bawa penyakitnya orang, juga pin hebat dong. Si aku teh udah Pak, lu bilang demam, tanya, anak kan nanya si dokter ke orang. Nah, lu bawa penyakitnya, lu beri kesan orang. Dijawab ke orang teh, demam, tuh, ya, baku, suara itu biasa kamu, gitu ya. Diperiksa oleh dokter teh, gitu kan? Dikasih, nah bisa dikasih resep untuk bayar dokter dan obat. Dokter bilang semoga cepat sembuh. Masa gitu, gitunya. Nah, subhanallah. Terus kurang teh kasir, hari kasih itu terima kasih. Itu buka teh 500.000 bayar teh. Gebek orang. Gebek ada BPJS tapi ada orang begitunya. Dalam umum kali tanya seluruhnya rek umum BPJS. Lalu umum mah bayu dipanggil teh. Tengah dinilai daca cantrina teh. Lamun PJS mah wah kudu bisa umum mah begitu datang daftar Pak umum. Begitu Pak umum. Panggil langsung suruh ayo mengerti kene teh. Wah kamu hamil kamu nah air ke dulu. Subhanallah tanya ke si anak teh subhanallah. Terus kurang teh dibayar. Coba kurang teh bayar 500.000 teh. Setengah nawe sudah nawar. Betul eta teh. Aya begitu setengah bisa nawar kurang. Teu daya cager teh dibayar sabaraha? 500.000. Aya cager kurang teh. Masa gitu teh? Subhanallah. Hebatnya dokternya subhanallah pintar subhanallah. Padahal yang menyembuhkan teh Allah. Sareanya dokter. Ya. Tah kitu rezeki lain lurah. Saraja urang kaya di urang. Tapi waktu kering air cager bikin kata keur meuli obat jeung aya dokter. Urang mangga minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keberkahan. Osok minta ke Allah. Tah keberkahan naon cenah? Keberkahan dina banyak kita sehat. Dalam waktu sakit mah urang teh seribu sok maribukeun jadi istri urang. Dari cing lamun ayeuna suami sakit sok obat. Dari pamecetan, dari pambaluarkeun, dari kebutan, gitunya. Masa gitu?
terus Allah hari terpilihnya gede macam sabaran pada pencetak hari ulang tersakit di variasi di bohong tak gitu. Itu sabuan namanya subhanallah ngomong masuk begini jelas subhanallah beda di bawahnya tentangnya sudah apa itu subhanallah ya. Jadi minta orang kepada sehat ke Allah. Jadi sambil tenang naon eta pengujian saking Allah nya ka urang dikasih ini udah atau sakit supaya orang beristighfar ke Allah, bertobat kepada Allah, dak penyawa teh kepada Allah. Nah, eta deui urang teh naon? Duit sing banyak. Masa minta sing banyak? Tak eta subhanallah ya. Nah, pikiran tenang gitu urang teh. Minta ke Allah ya Allah pikiran. Tuh ayeuna urang bro di guru, bro di pondok kalayan ditanya iman, loba sagala bagian, lamun badan sehat, lamun badan sehat, nah dinikmati oleh kita. Tapi lamun kurang sehat, pikiran tenang, teboga naon ge tenang we, sehat we, itu alhamdulillah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Terus kurang rumah tangga aman, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan solihah serta sukses. Minta ke Allah. Oh, minta ke Allah tara. Kata berkah dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran kata berkah bakal hadir dengan beberapa makna. Di antaranya kelanggengan kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Lamun Quran kata berkah yaitu apa cenah? Kelanggengan kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Oh, nya berkah. Sagala aya we di rumah teh pernah teu aya teh berkah. Urang daek ka masjid teh berkah. Bertambah kebaikan pas Nabiul Khair terus bertambah keberkahan. Bisi orang berkah hidupna. Al-Quran sendiri merupakan berkah bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu lailatan mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu lailatan, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh berkah. Anu dibaca tadi Al-Qur'an teh penuh keberkahan, ya. Nah, mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Urang osok menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu dibaca we bukunya. Dapat artinya ayat-ayat yang sakapun sudah dibaca di rumahnya. Sakapun mah loba tarah, loba urang macana, loba urang ninggalkeun macana. Ninggalkeun macana tanya da si buku di rumah teh ayo pagawean rumah teh kana Al-Qur'an. Tah saeutik urang dibaca artikeun supaya orang mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Waliyatadzakara ulul albab, dan agar orang-orang berakal sehat mendapat pelajaran. Dengan membaca Al-Quran mendapatkan barokah, dan kemudian akal sehat mendapat pelajaran bagi kita. Nah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu adalah kitab yang penuh berkah. Kami menurunkannya agar mereka menghayati dan memahami ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat menggunakan akal budinya untuk mendapatkan pelajaran darinya dan mengamalkan kandungannya. Tanda-tanda terputusnya dari barokah, dan ada tanda-tanda terputus barokah. Cing naon atuh? Kahiji hilangnya rasa takut kepada Allah. Daya kacian ku Allah teh. Aya nu ada hari-hari we ada cicing-cicing. Salat anu salat. Eta teh salat eta teh tanda buktinya hilang barokah. Rasa takut kepada, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kedua, tidak ada sifat takwa. Di jiwa teh teu aya rasa takwa. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, eta teh hilangnya barokah. Atau
beri cabutnya barokah oleh Allah. Adanya subhanallah. Tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah telah mengancam bagi orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maka aku akan memasukkan hamba tersebut kepada api neraka. Kasih. Jangan seperti binatang. Binatang dengar adan manusia bereakan. Lamun jelema ayeuna ngadengar adan bersolat berarti sama aja binatang. Betanya. Dan dia kasih akal ya subhanallah ya. Nah, maka tidak ada kebaikan dan berkahnya orang yang tadi saya sampaikan. Di dalam kehidupan kita, takwa kunci pembuka berkah untuk mencapai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Tip hidup simpel, bagaimana supaya ada tipnya hidup simpel itu? Jangan mendengarkan apa yang tak perlu didengar. Lalu ayat waduh ngobrol, itu paramu mulai dengar. Dan ayat manfaat tuh, kecuali ayat manfaat kemudian supaya hidup itu simpel. Orang tetap ngadenge, ayat mau sudah. Oh selesai padahal itu yuk. Jadi rumah selalu nonton teh baru jujur teh. Berikan itu malah dan tujuannya dong. Tak hadinya kurang begitu bedanya. Masuk itu dah. Cakap betul. Subhanallah ta'ala. Subhanallah ta'ala. Ayat marhatok itu mah. Ada memastikan mondok itu subhanallah ta'ala. Subhanallah. Jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Lalu orang lain lihatnya tidak orang dosa. Maju namun ayat katingali yang tetek gelis tenang sekali akan ulang dua kali. Ningali gelis eta terus ulang tukur. Ayat lihatnya ayat ningali di pelong deui teh eta jadi dosa. Ari katingali itu bangga aturannya atau barokah Allah berkati Allah ya. Jangan mengucapkan apa yang tidak perlu diucapkan. Ulah salah ngomong, lamun lain omongan, kayak tahu dah. Jangan dia, itu kan subhanallah ya. Berkah dalam arti kebaikan, selamat dan kesejahteraan tercantum di dalam ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk negeri amanu beriman. Ayatnya di kanana di kampung urang, di KRT urang, di RW urang, desa urang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wattaqau dan bertakwa, lapatahna pastilah kami akan melimpahkan kata Allah alaihim kepada mereka barakatin berkah. Lamun ada penduduk, semua penduduk di negeri-negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka akan Allah turunkan kepada orang tersebut, penduduk tersebut berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang beriman dimanifestasikan beriman itu dan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah akan Allah menurunkan berkah kepada kita. Minas samai wal ardi, dari langit dan bumi, walakin akan tetapi kadzabu mereka mendustakan ayat-ayat kami, bahonnahum maka kami sisa mereka bima kanu yaksibun dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 90. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri yang dikisahkan keadaan mereka apa selain mereka beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauh segala-galanya, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, yaitu pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru langit dan bumi, berupa hujan turun tidak membahayakan, tanaman begitu hebatnya, buah-buahan berlimpah luas, binatang ternak,
rezeki datang, rasa aman dan keselamatan dari segala macam bencana serta kesejahteraan lahir dan batin lain. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat dan rasul-rasul kami, maka kami siksa mereka disebabkan kekufuran dan kemaksiatan yang terus-menerus mereka kerjakan. Yang kita bahwa negeri-negeri terdahulu kenapa hancur? Karena dia berbuat kemaksiatan, tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan oleh Rasul-Rasul. Ketaatan akan membawa nikmat dan keberkahan. Sebaliknya kekufuran mendatangkan laknat dan kesengsaraan. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man dakhala kubri bila jadin, pakana annama rabbikal bahra bila safinatin." Man dakhala, siapa yang masuk al-kubri kubur bila jadin tidak membawa bekal, pakana nama ibarat orang rabbika bahra mengarungi laut bila safinatin tanpa perahu. Mun mau dimasukkan ke liang kubur, terus etasi almarhum teh teu mau bekal, sarua aja renang di laut tanpa perahu, eta pasti diteuleum jaman teh. Kadang mewasiatkan Abu Bakar tersebut kepada kita supaya hati-hati di dalam dunia ini. Jangan sampai meninggal itu tidak membawa bekal, sama dengan orang yang naik perahu, sama dengan orang yang menyeberang laut tanpa perahu. Luar biasanya. Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, siapa yang menjaga percakapan dianugerahkan kepadanya hikmah. Saat zaman menjaga percakapan ulang, bicara ulang, maka dianugerahi hikmah. Siapa yang menjaga penglihatannya, kedua matanya dijaga, dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk. Pantesan orangnya ketika sholat tidak khusyuk gitu ya, karena mata kita tidak jaga, sering melihat yang aneh-aneh. Sholat Allahu Akbar, katingali we kitu sadayana. Anu teu aya tanda lupa ta, anu tadi na pohon dina naon eta kunci naro terus sholat mah berdoa daratan. Luar biasa. Masa itu? Ayatnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa yang menjaga makanannya, dianugerahkan kepadanya kelezatan dalam beribadah. Urang harus menjaga makanan dari yang haram supaya menikmati kelezatan beribadah. Osok urang nikmat beribadah. Sahabat subhanallah, nyatanya nikmat ibadah Allahu Akbar. Terus sudah mengucapkan apa nama doa kita, setelah doa kita terus mengucapkan apa dia, nikmat sholat saya. Pernah gitu? Sahabat punya subhanallah. Kalau mana pernah subhanallah, ngomong orang sepoe sekitar kita sopi pun Allahu Akbar ya ketinggalan we, apa sepi nanti kembali sekitar sepi teh kayak kalau buat terus, aduh salah nulis dulu kajian, sudah gitu ya. Ngomong mas catur tak terus sholat, pikiran teh kada catur teh, salah harapnya kuda sebelum sakat dia, jadi dia sudah dia Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya, lalu dimasukkannya ke dalam surga mana yang dia suka. Subhanallah, orang sabar. Karena manusia itu tidak ada yang Superman. Manusia itu pasti punya ujian dan kesabaran. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ujian datang, kita berusaha sabar, jangan sampai kita aram. Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya pelepasan dari sifat nifaq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
dalam bagaimana pun kita mempunyai harta yang banyak, tidak akan dibawa. Yang dibawa aman, yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yang padu wa ma indallahi ma." Wa naziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma indakum yang padu, apa yang ada di sisimu akan ada. Ya, jabatan, harta, wanita, anak, semuanya akan punya padamu. Wa ma indallahi ma, dan apa yang ada di sisi Allah akan adalah kekal. Seperti apa? Berbuat amal kebaikan, datang ke masjid, sholat kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak akan musnah. Alladzina sabaru. Nah, walaziannya, dan sesungguhnya kami akan beri balasan alladzina sabaru kepada orang-orang yang sabar, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ketahuilah wahai manusia bahwa apa yang ada di sisimu berupa kenikmatan duniawi, suatu saat nanti pasti akan lenyap, hancur dan hilang. Dan berakhir ayatnya daun baheula ningali naon teh rumah makan di pinggir jalan teh rame-rame, rumah makan besar ayeuna mah mulai surut aya. Anu tadina apa enak gitu subhanallah. Kayojo kemana-mana, sok ayeuna mah geus da aya. Naon sebabna? Dah hancur. Dan tidak ada yang abadi, dan tidak ada yang kekal tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan ukhrawi dan balasan amal baik yang kamu peroleh adalah kekal, dan kamu akan senantiasa mendapatkannya secara abadi. Hadirin iwatul iman yang sama-sama harap ridho dan mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberuntungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Ya Allah, berkahilah biji-biji kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah-rumah kami, berkahilah umur kami, dan berkahilah urusan kami. Ya Allah, tolonglah penguasa urusan kami, pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami sebagai pemimpin kaum muslimin dengan pertolongan yang kuat, banyak dan abadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah